Rizka yang saya hormati, juga teman-teman indikator yang lain. Bang Hinca nih kalau ilmu olahraga cuma beliau yang punya buku. Disertasinya Iya, nggak ada tuh dokter ilmu olahraga yang lain kecuali beliau itu. Jadi sekarang kalau di kampus tuh kalau nyari rujukan ilmu olahraga, hukum olahraga cuma beliau. Meskipun dulu waktu saya di Bopi rame juga tuh. Ada Akmal juga, mantan sejawat di Bopi juga dulu. Jadi begini, Prof. Burhan. Kita kalau ngomong PSS itu orang selalu bicaranya tim nasional gitu. Makanya juga kritik juga ini. Yang diomongin tim nasional liga. Jadi sepak bola itu wilayah kerja area PSSI Prof. Burhan itu 4 minimal. Liga, tim nasional, football development, youth development terutama, football community. Kenapa yang disurvei 2 itu aja, liga, tim nasional? Karena emang yang seksi di sorot publik cuma 2 ini. Ya, itu betul. Jadi orang kalau ngomong PSSI itu kaitannya liga, tim nasional. PSSI juga sibuk ngurus 2 ini, karena dua-duanya di sini ada duitnya. Ini profit center ya Bang ya? Iya, betul. Dari liga kita bisa mendapat generate money besar, ratusan miliar. Iya, betul. Tim nasional juga, sekarang Indonesia ini statusnya tim nasional itu generate money. Tapi kalau football, youth development, cost center, buang duit. Kalau football community, cost juga. Walaupun ini bisa dianggap sebagai CSR. Jadi 2 wilayah ini memang selama ini tidak disentuh oleh PSSI. Jarang disentuh lah. Pembinaan usia muda, Elite Pro Academy nggak jalan. Piala Suratin nggak jalan, walaupun ada tapi ya kayak gitulah. Dan ketika ada Elite Pro Academy, ada Piala Suratin, bukan berarti sudah jalan itu youth development. Karena sistem pembinaan itu menyeluruh, bukan sekedar ngadain liga Elite Pro Academy, bukan sekedar ngadain Piala Suratin. Itu bentuk nyatanya tuh kompetisinya usia muda seperti itu. Tapi konsepnya itu harus ada juga. Bagaimana melibatkan stakeholder yang lain, melibatkan peran pemerintah. Kan sepak bola ini nggak berdiri sendiri, nggak berdiri di alam kosong kan. Dia di sekitar ada lingkungan, ada masyarakat, ada orang tua, ada negara, ada pemerintah, ada dan lain sebagainya. Ada DPR juga termasuk Komisi 10. Nah, ini tidak banyak disentuh oleh PSSI yang namanya youth development dan football community. FA Inggris sebagai contoh itu punya program yang namanya South Asian Involvement. Jadi di Inggris itu banyak sekali orang dari Asia Selatan, Bangladesh, Pakistan, India. Ini nggak nonton bola ini orang-orang ini karena mereka sukanya kriket. Padahal populasi ini jumlahnya besar. Makanya FA Inggris punya program yang namanya South Asian Involvement. Bagaimana melibatkan orang-orang Asia Selatan ini supaya suka bola juga, karena populasinya besar. Dan Inggris banyak. Inggris banyak. Terus Inggris juga punya beberapa program FA-nya ya. Itu bagaimana melibatkan perempuan, lebih terlibat kesetaraan itu. PSSI ini kita nggak nyentuh lah isu-isu begitu. Coba apa programnya PSSI? Nggak ada loh. Kalau kita ngomong FIFA malah lebih dahsyat lagi. FIFA itu tiap tahun minta NGO ajukan proposal ke kami, mau bikin proyek apa yang bisa membuat sepak bola jadi tools untuk pengentasan kemiskinan, tools untuk kesetaraan gender, tools untuk literasi, bahkan anti rasuah ya. FIFA mengundang NGO. Nah, programnya itu funding dari FIFA Foundation. Nah, PSSI sih boro-boro nyampe ke sana, belum itu. Punya foundationnya aja belum ada mungkin. Jadi yang dipikirin PSSI cuma 2 saat ini, liga dan tim nasional. Jadi kalau kita nilai menggunakan parameter 4 ini, PSSI udah jatuh 2 di sini nilainya. Tapi memang publik itu fokusnya ke 2 ini, liga dan tim nasional. Dan untuk 2 ini memang berhasil menurut saya. Liga sekarang itu bagus. Ada VAR. SDM wasitnya walaupun belum maksimal tapi ada progres. Liga utamanya. Liga utama nih, kita bicara liga utama dulu karena itu simbolnya ya. Kemudian jadwalnya juga tersusun dengan baik. Dan yang paling penting menurut saya salah satu keberhasilan PSSI itu lolos dari Covid. Iya, Covid itu berat loh karena sempat membuat liga terhenti. Masyarakat banyak yang bukan cuma di Indonesia, mungkin di banyak negara yang mengalami kesulitan liganya sesudah Covid itu. Iya, termasuk Cina sekarang. Liganya bisa dibilang India juga liganya.
Tapi PSSI berhasil membuat liga ini meskipun sempat agak terpuruk, naik lagi. Liga kita ini sekarang bagus lagi. Walaupun bukan karena saya siaran di liganya, bukan ya. Tapi menurut saya memang penjadwalannya bagus. Lalu adanya VAR itu sangat membantu. Kalau iya juga nggak apa-apa, Mas. Soalnya kalau udah di situ dia bersabda dia sudah. Jadi kehadiran VAR itu memang betul-betul kayak game changer kalau menurut saya. Ya suka nggak suka lah, walaupun orang tetap berdebat tentang plus minusnya VAR, tapi menurut saya game changer. Membuat kredibilitas liga itu naiklah. Sayangnya memang itu belum merata sampai ke bawah. Dan PSSI juga menurut saya dalam pengelolaan liga itu juga berhasil membangun struktur baru yang cukup baik. Jadi ada Liga 1, ada Liga 2, ada Liga 3, ada Liga 4. Nah yang harus diselesaikan itu kan hal-hal kecilnya, alarm-alarm yang bunyi di Liga 2, di Liga 3, perkelahian supporter yang di mana-mana. Perkelahian penonton dengan dengan pemain dengan wasit itu kan masih terjadi di mana-mana. Itu harus dibenahi memang. Tapi secara umum liga ini menurut saya dikelola PSSI dengan baik. Jadi kalau kita kasih range poin dari 0 sampai 100, PSSI punya dapat poin di atas 75 menurut saya, bahkan bisa 80. Yang kedua, yang paling berhasil itu tim nasional. Pertama berhasil karena peringkat FIFA kita dari 170-an jadi 120-an. Itu kan gambaran, faktual itu. Yang kedua, membuat tim nasional ini jadi profit center. Itu yang dulu susah loh itu Bang. Dulu itu tim nasional itu masih cost center. Sekarang ini tim nasional profit center. Jadi ya duitnya PSSI banyak itu antara lain dari liga dan dari tim nasional. Dan itu sah. Karena memang keuntungan dari liga, dari tim nasional nanti mensubsidi dua area yang lain ini, youth development dan community. Nah, cuma sekarang kayaknya dari dua ini keuntungannya belum di-share ke sini nih, dua itu. Nah, tim nasional sangat berhasil menurut saya. Di samping prestasinya meningkat, menjadikan tim nasional sebagai profit center, juga membuat tim nasional kita ini mampu memberikan kebanggaan. Sekarang siapa sih yang nggak bangga tim nasional? Kayaknya nggak ada di orang Indonesia. Dan yang kita nggak boleh lupa, kalau kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme, ini dia tempat susah banget loh. Jadi sepak bola itu nggak ada orang yang nggak nangis waktu di lapangan nyanyi Indonesia tanah airku. Jadi menurut saya dalam hal mengelola tim nasional, PSSI ini sangat berhasil. Sehingga keseluruhan dari 4 area itu dengan nilai yang cukup tinggi di liga, yang sangat tinggi di tim nasional, nilai yang rendah di youth development, nilai yang rendah di community, keseluruhannya itu di atas 70 nilainya. Jadi saya nggak perlu survei ini, saya sudah tahu. Sudah tahu persepsi publik sangat tinggi. Jadi survei ini hanya mengkuantitatifkan persepsi publik itu. Jadi publik itu nggak usah pakai survei, ini udah tahu PSSI itu sekarang tinggi, sangat tinggi. Bahkan kalau menurut saya di antara beberapa ketua umum PSSI dalam beberapa periode terakhir, kalau diperbandingkan nilainya, disurvei aja, ini paling tinggi. Saya yakin ini paling tinggi. Bahkan saya yang paling yang menurut saya merasa ketua umum yang sekarang itu sangat penting. Saya bayangkan kalau ketua umumnya itu sekarang bukan Pak Erik ini. Lalu kita mengalami tragedi Kanjuruhan, pasca Kanjuruhan, bukan Pak Erik. Belum tentu kita bisa secepat ini rebound. Kenapa Pak Erik mampu melakukan itu? Karena dia ada di pusat kekuasaan. Dia bisa menggerakkan sumber-sumber daya itu, menggeret dalam tanda petik nih, menggeret uang negara untuk membantu infrastruktur, membenahi begitu banyak stadion, menggunakan kedekatan dengan pusat kekuasaan untuk meyakinkan FIFA bahwa kita punya program, punya blueprint. Kalau bukan Pak Erik, mohon maaf. Dan dia punya jaringan internasional juga. Jaringan internasional, personal gitu kan. Jadi memang menurut saya, jadi kalau kita bicara, ini saya bicara survei dulu, saya belum bicara tentang Sintayongnya ya. Bicara survei ini, ya ini survei ini mengkuantitatifkan apa yang menjadi persepsi publik. Bahwa kepengurusan PSSI di eranya Pak Erik ini berhasil. Meskipun kita catatannya 2 tadi, area tadi. Area youth development, area football community belum terlalu digarap dengan serius. Yang seharusnya itu menjadi kewajiban PSSI juga.
Oke lah kita masih berdebat soal Pak Erik kan baru 2 tahun. Oke lah karena Pak Erik juga konsentrasinya masih memperbaiki pasca Kanjuruhan. Oke, itu excuse yang bisa kita terima ya. Tapi secara keseluruhan menurut saya tetap kita tidak bisa membantah bahwa dia berhasil. Bahwa dia berhasil dalam dia kan baru Februari 2023 ya. Bulan depan baru 2 tahun. Dalam 2 tahun menurut saya sangat berhasil. Makanya ketika dia memilih jalan ninja, mengganti pelatih, itu memang sangat besar pertaruhan. Dia nih gagal Sintayong, nggak akan ada yang nyalain dia. Betul. Nggak akan ada yang nyalain dia Bang ya. Itu betul. Yang bisa lain pelatih. Kemarin di AFF kan tulisnya ST out. Iya. Dan Erik out. Iya, betul itu. Dan confidence dia sebagai ketua umum yang sadar bahwa dia sangat berhasil itu tercermin dari berapa kali dia ngomong, ya udah saya mundur. Confidence-nya itu kalau ketua umum sudah sebesar itu kepercayaannya, dia setiap saat ngomong, karena sekarang ini kalau mau jujur, PSSI yang lebih butuh Erick Thohir daripada Erick Thohir butuh PSSI. Sebelum keluar keputusan MK, Bang ya. Inilah kalau ruangnya indikator ya kan, bisa kemana-mana gitu maksudnya. Nggak, tapi saya nggak mau masuk ke sana. Saya ngomongin survei aja. Karena saya bukan ahli politik. Saya ngomongin hasil survei. Bisa nyapres ya. Jadi hasil survei itu menggambarkan bahwa memang sangat berhasil. Dan karena itu ketika PSSI melalui Pak Erik membuat keputusan mengganti Sintayong, itu keputusan yang harus saya tegaskan itu sah. Sah secara hukum, karena memang itu kewenangan federasi untuk menentukan siapa pelatih. Nah, yang tidak diwariskan hal baiknya dari keputusan itu, ini yang kita tidak bisa ini ya. Yang namanya lembaga itu kan mewariskan good practice ya, hal-hal baik, praktek-praktek positif yang bisa menjadi rujukan bagi kepemimpinan berikutnya dalam hal membuat keputusan merujuk ke apa. Nah, yang dilakukan oleh Pak Erik itu hal yang sah, tapi tidak mewariskan good practice. Bayangkan, baru diperpanjang kontrak 3 bulan sebelumnya, kemudian diputus kontraknya yang berkonsekuensi terhadap keluarnya anggaran puluhan miliar untuk kompensasi. Sah dilakukan boleh, tapi bukan good practice, bukan hal yang baik untuk diwariskan. Apalagi kalau kita bicara tentang praktek tata kelola kelembagaan yang baik, good governance, itu bukan good practice. Nggak bisa jadi best practice lah nanti di kepengurusan sebelumnya, nggak bisa jadi best practice di organisasi yang lain. Rugi puluhan M. Yang kedua, best practice yang terjadi di dunia olahraga selama ini begini. Kalau saya mau ganti pelatih, maka saya berhentiin dulu pelatihnya. Lalu saya tanya sama badan tim nasional, lalu saya tanya sama direktur tim nasional, saya tanya asosiasi pelatih, kita butuhnya bagus yang seperti apa? Ini kan enggak. Tunggal dia. 25 Desember dia sudah ketemu calon pelatihnya. Pelatih yang lama tuh masih menangani tim nasional. Itu bukan best practice. Desember dia udah ketemu. Udah ketemu. Natal itu kan ketemu sama Kluivert di Belanda kan. Kan satu-satunya yang datang itu kan diakui Kluivert. Yang lain gak ada yang datang. Padahal pelatih ini masih ada nih. Sah. Hak dia ketemu. Hak dia juga untuk merekrut calon itu. Apalagi dia kemudian membayar kompensasinya. Nggak ada yang salah. Tapi bukan best practice. Jadi kalau dari ilmu tata kelola, yang dilakukan itu sah. Tapi bukan hal-hal yang bisa diteladani dalam hal tata kelola kelembagaan yang baik. Saya nggak masuk ke 2029 ya, cukup sama di sini. Oke. Bisa masih lama. Harus selesai mandatnya presiden pada. Oke, makasih Mas. Mungkin Gus. ini, Gimana? nggak ini sebelum di Mas Akmal, saya cuma bertanya. Mungkin karena dinamikanya terlalu tinggi sehingga tadi best practice tadi tidak bisa dilakukan dalam kerangka mengganti pelatih. Karena kan kalau mengikuti Bung Akmal kan sering menceritakannya ada dinamika pasca pertandingan lawan Bahrain sebelum lawan China. Itu kan kurang lebih sekitar Oktober ya. Jadi baru kemudian muncul macam-macam itu. Jadi maksud saya, apakah dinamika itu membuat Pak Erik akhirnya mengambil jalan yang tidak sesuai dengan tata kelola yang sebaiknya, sehingga tadi
nggak tahu menurut Jadi Mas yang, Kus yang saya bilang tadi, Pak Erik punya pemikiran seperti itu sah. Jadi dalam konteks ini dia menggunakan nalurinya sebagai seorang pemimpin untuk menyelamatkan organisasi. Itu kan sah juga. Pemimpin itu kan punya kepekaan yang mungkin tidak semua anggota punya gitu. Dia punya kepekaan. Kalau mau lolos ke Piala apalagi Dunia, dia orang bola juga. apalagi orang bola banget, dia pernah pegang klub besar. Kalau saya pertahankan dia, bisa hilang 4 pertandingan. Bisa nggak dapet tiket Piala Dunia. Dia gunakan naluri itu sah. Cuma maksud saya gini, ketika sudah tahu bahwa ini nggak bisa, panggil, berhentikan. Berhentikan. Akhir Desember kalau perlu masih ada waktu sebelum dia berangkat ke. Jangan ketemu orang dulu yang lain. Berhentikan dulu, kita tidak yakin bahwa ini kan tetap sama aja. Mau diberhentiinnya bulan Desember, diberhentinya kemarin Januari, bayar kompensasinya sama. Berhentiin dulu, itu best practice-nya kalau menurut saya. Ini pendapat saya pribadi. Berhentikan dulu. Kita tidak yakin bahwa Anda akan bisa membawa ini ke Piala Dunia. Ada masalah, ya kalau perlu diceritain juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Ada masalah dinamika internal, locker room apa, selesai. Diputus itu Sintayong itu 24 Desember katakanlah, 25 dia ketemu Patrick, itu elegan. Itu elegan. Jadi nggak ada yang salah, sekali lagi nggak ada yang salah. Itu hak dia, apalagi dia bayar kompensasi. Cuma tidak menunjukkan bagaimana best practice dalam tata kelola kelembagaan. Itu aja. Poin taken. Ya. Oke. Oke, makasih.